Bismillahirrahmanirrahim. Saya Putri Nur Yasmin dengan NIM 2 ingin memenuhi tes mata kuliah fikih, yaitu tentang bab haid. Soal yang pertama, Ani, seorang perempuan berusia 17 tahun, keluar darah dari kemaluannya secara konsisten dalam 13 hari ini keluar 2,5 jam. Nah, pertanyaannya, di hari keberapa dapat dipastikan bahwa dia mengalami haid dan apa alasannya? Nah, sebelumnya saya ingin bacakan syarat-syarat haid itu tersendiri. Pertama, syarat haid itu darah keluar dari farji perempuan yang sudah mencapai usia minimal haid. Kemudian, darah keluar minimal selama 1 hari 1 malam, itu jika terus-menerus, dan 24 jam ketika terputus-putus. Nah, ini untuk yang 24 jam ketika terputus-putus bisa kita kaitkan dengan permasalahan Ani, yaitu dia keluar darah selama 13 hari, dalam 1 harinya 2,5 jam. Nah, kapan dia bisa dikatakan haid? Jadi, kita tambahkan saja 0,5 jam ini bisa mencapai 24 jam, sedangkan syarat minimal haid kan 24 jam. Nah, dalam berapa hari? Nah, 2,5 ini di hari ke-10, karena 2,5 kali 10 itu sama dengan 25 jam. Nah, hari ke-10 tersebut dia dari hari ke-10, 11, 12, dan 13, karena disampaikannya tadi yaitu 13 hari. Jadi dikatakan haid pada hari ke-10. Pertanyaan kedua, sekitar 10 hari yang lalu, Dinda telah suci dari masa periode sebelumnya. Saat ini, Dinda keluar darah sampai 25 hari ke depan. Nah, jelaskan apakah Dinda mengalami haid atau tidak, dan rincikan perhitungannya. Berarti dia berhenti, di sini berhenti saya tulis B, berhenti keluar darah itu selama 10 hari. Kemudian dia keluar darah lagi selama 25 hari. Nah, lalu kapan dia dihukumi haid, kapan dia dihukumi suci? Sebelumnya, syarat suci, saya bacakan lagi di syarat haid, yaitu minimal suci yang memisahkan antara 2 haid adalah 15 hari malam. Di sini, Dinda sudah suci selama 10 hari. Maka, dari keluar darah ini, kita ambil 5 hari pertama itu sebagai istihadah penyempurna haid. Istihadah penyempurna suci. Kemudian, berarti sisa dari 25 ini diambil 5 sebagai istihadah penyempurna suci, kemudian sisa 20 hari. Sedangkan syarat keluarnya haid itu adalah 15 hari, 15 malam juga, sama seperti suci itu sendiri. Nah, maka dari itu 15 hari ini dianggap haid, karena dia sudah suci selama 15 hari tersebut, 15 hari sebelumnya. Kemudian dari 15 ini adalah 20, sedangkan dia keluar darah selama 25 hari. Sisa 5 hari itu dianggap istihadah. Maka jika dijumlah seluruhnya adalah 25.
genap 25 seperti sesuai soal. Baik, nomor 3, Ibu Tini telah keluarnya selama 30 hari mulai tanggal 5 Juni hingga Juli. Nah, pada hari ke-15 dan 16 darah nyambung. Kemudian, Ibu Tini mempunyai kebiasaan haid selama 8 hari. Jelaskan dari rentang tanggal berapa Ibu Tini dinyatakan haid dan di tanggal berapa dinyatakan suci. Jelaskan juga alasan dan rincian perhitungannya. Baik. Sebelumnya, di sini saya sudah membuat tanggal periode haidnya Ibu Tini. Nah, di situ tidak disebutkan secara spesifik darah terakhir keluar tanggal berapa sucinya atau masa sucinya, dan di situ cuma disebutkan kebiasaan haid selama 8 hari. Maka di sini saya anggap Ibu Tini sudah suci selama 8 hari, yaitu dari tanggal 28 sampai tanggal 5 ini Ibu keluar darah atau dianggap suci. Nah, sehingga pada tanggal 5 beliau baru keluar darah, berarti dia dianggap berhenti. Dia berhenti itu selama 8 hari. Nah, pada itu dari tanggal 28. Kemudian pada tanggal 5 beliau keluar darah. Maka untuk dianggap sebagai suci, yaitu syaratnya suci sendiri adalah 15 hari, maka pada tanggal 5 dari tanggal 5 ini beliau masih di istihadhah 5 hingga menyempurnakan ke 15. Jadi pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sampai tanggal 11 Ibu Tini anggap istihadhah. Karena syarat istihadhah sendiri yaitu syarat suci adalah 15 hari. Jadi dari rentang tanggal 5 Juni sampai tanggal 11 Juni Ibu Tini dianggap istihadhah. Atau 7 hari pertama keluar darah. Maksudnya pertama. Kemudian di situ juga disebutkan darahnya tersambung di hari ke-15 dan 16. Tapi tunggu dulu. Kemudian setelah tanggal 11 anggap apa? Karena dia sudah memenuhi suci tersebut selama 5 hari, untuk tanggal 12 sampai 15 hari ke depannya itu dianggap haid. 12, 13, 14, 15, 16, mohon maaf. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi dari tanggal 12 Juni sampai 26 Juni itu haid. Kita coret dulu. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini beliau dianggap haid. Kemudian di situ disebutkan bahwa pada hari ke-15 dan 16 itu darahnya sempat berhenti atau tersambung. Namun di sini tidak saya pahami di hari ke-15 16 ini darahnya berhenti selama 24 jam atau tidak. Maka di sini saya anggap tanggal 15 dan 16 ini masih terhitung haid. Karena darahnya sempat berhenti kemudian tersambung lagi pada hari ke-16 dan tidak disebutkan apakah itu kurang dari 20. Tidak, mohon maaf apabila saya salah. Kemudian dari tanggal 27, 20, 29, 30 dan sampai hari ke-30 ini Bu Tini dianggap sudah suci tapi masih keluar darah. Maka dari tanggal 27 sampai ke depannya atau tanggal 4 hari terakhir keluarnya darah tersebut ini dianggap sebagai istihadah. Di sini saya tulis dari tanggal 27 Juni sampai 4 Juli. Disebutkan keluar darah dari tanggal 5 Juni sampai 5 Juli. Namun disebutkan pertamanya lagi itu 30 hari. Setelah saya hitung 30 hari itu habis di tanggal 4. Mungkin tanggal 5 ini nasar dikit atau tidak genap, bagaimana ya? Insya Allah seperti itu. Mohon maaf. Intinya seperti itu, atau tanggal 4 Juli karena di tanggal 4 Juli ini sudah genap 30 hari. Jadi tanggal 27 Juni sampai 4 Juli Bu Tini dianggap istihadah. Jadi 7 hari pertama dia dianggap istihadah. 15 harinya dianggap haid. Dan 8 hari sisanya itu istihadah. Seperti yang ada di berikut ini. Ini sudah saya tuliskan hari ke-1 sampai ke-30 selama 30 harinya. Kemudian ini adalah masa-masa istihadah dan haidnya Ibu Tini. Istihadah di 7 hari pertama, 15 harinya dianggap haid. Kemudian 7 hari sisanya 8 hari karena untuk genap ke 30 hari keluar darah itu dianggap istihadah. Terima kasih. Nomor 4. Dewi baru pertama kali keluar darah dari kemaluannya selama 7 hari. Saat ini Dewi berusia 7 tahun. Darah yang keluar dari kemaluan Dewi. Jelaskan juga alasannya. Nah, di situ disebutkan dia masih berusia, sedangkan syarat haid itu sendiri nomor 1, keluar darah dari farji perempuan yang sudah mencapai usia minimal haid. Nah, dalam hadis Nabi disebutkan idil jariyah tis'a sinina fahiya mar'ah. Apabila Arab salah. Apabila seorang wanita muda telah mencapai usia 9 tahun, maka dia adalah seorang wanita dewasa. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Oleh karenanya, apabila ada anak yang usianya kurang dari 9 tahun tapi sudah keluar darah,
maka itu tidak dianggap sebagai haid. Karena dia belum mencapai usia minimal. Terus darah itu dianggap apa? Darah itu masih dikategorikan ke dalam darah istihadhah atau darah fasad ya. Nomor 5. Indah baru saja melahirkan dan keluar darah dari kemaluannya secara terus-menerus pasca melahirkan selama 70 hari. Buatkan perhitungan lengkap kapan saja masa nifas, haid, dan istihadhahnya. Jadi seperti ini. Yang perlu kita garis bawahi yaitu dia baru saja melahirkan. Dan keluar darah secara terus-menerus selama 170 hari. Maka di hari 60 hari pertama, yaitu dari hari pertama sampai ke itu Indah dianggap nifas. Karena masih ada dari 60 ke 170 rentangnya masih lama, maka 15 hari setelahnya, yaitu dari hari ke 61 sampai 75, Indah wajib bersuci dan dianggap istihadhah karena masih keluar darah. Sini saya kasih tanda wajib bersuci dulu. Kemudian 15 hari setelahnya, yaitu dari hari ke-76 sampai hari ke-90, Indah dianggap haid. Karena syarat haid itu yaitu 15 hari. Sama sebagaimana juga syarat suci, yaitu 15 hari 15 malam. Kemudian 15 hari selanjutnya, yaitu dari hari ke-91 sampai ke hari ke-105, itu dianggap istihadhah. Dan di hari ke-91 ini Indah wajib mandi wajib dahulu. Kemudian 15 hari selanjutnya, yaitu dari hari ke-106 sampai ke 100, itu adalah masa haid dan Indah wajib meninggal larangan-larangan yang ada dalam haid. Kemudian 15 hari selanjutnya, yaitu dari hari ke-121 sampai hari ke-135, Indah wajib bersuci dan darahnya dianggap istihadhah. Lagi dari 15 hari selanjutnya, karena 135 sampai 170 itu masih jauh, jadi dari hari ke 136 sampai ke hari 150 Indah dianggap haid. Ini masa haid. 15 hari selanjutnya, yaitu dari hari ke 151 sampai hari ke 165, itu dianggap istihadhah. 170 kurangi 165, sisa 5 hari. Nah, 5 hari yaitu dari hari ke 166 sampai hari ke 170 dianggap masa haid. Untuk membuktikan, mari kita hitung bersama-sama. 60 ditambah 15 pertama 75 tambah 15 90 tambah 15 lagi kita coret 85 kita coret, tambah 15 lagi
100 tambah sek 75 ini salah, mohon maaf. Kita benarkan di sini 90 tambah 15 itu 5. Nah, ini harusnya 105. Di sini saya tulis 85, mohon maaf. Kemudian 15 hari selanjutnya 5 115. Terus 15 hari lagi kita coret. Kok masih sedikit? Salah gitu hitungannya. Wes 75 10 90 90 5 105 ki 120 tambah 15 jadi ini 135 tambah 15 lagi Nah, untuk membuktikannya, tadi saya sempat salah perhitungan, jadi kita hitung lagi. Dari 60 tambah 15, kita harus genapkan ke 170 ini. Jadi 60 tambah 15 yaitu 75. 15 pertama kita coret lagi, terus tambah 15 lagi. 90, 15 2 kita coret, tambah 15 lagi 5, 9 tambah 10 105, kita coret 15 ketiga, terus tambah 15 lagi 10 20, ini 120, tambahkan 15 lagi 135, kita coretkan lagi, tambah 15 lagi 5 150 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Nah, tambahkan 15 lagi 165, tambahkan 5 hari lagi jadi 170. Jadi sudah terhitung sampai 170. Ini tadi perhitungan saya yang salah. Nah, maka ini perhitungan